Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada pagi hari ini kalian kabarnya sehat ya. Alhamdulillah. Tapi sebelum memulai pelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Mas Ahmad Hairuzaki hadir. Mbak Aswarunisa hadir. Mbak Aska, Mbak Asyara, ya. Mas Radit nggak berangkat. Kenapa? Sakit ya. Mas Radit udah sakit selama 2 minggu ini ya. Kemarin nggak masuk, ini nggak masuk lagi. Ayo nanti setelah pelajaran ini kita jenguk Mas Radit ya, biar Mas Raditnya merasa senang ketika dijenguk dan diberi semangat biar cepat sembuh. Seperti itu ya. Ya, alhamdulillah sudah Bapak absen, cuma hanya satu Mas Radit yang nggak berangkat. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, hendaknya berdoa terlebih dahulu. Ayo Mas Gian, ketua kelas dipimpin. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dan mendapatkan barokah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Gian telah memimpin doa. Kenapa kita harus berdoa terlebih dahulu? Agar apa? Agar mendapatkan barokah atau keberkahan dan apa? Diberikan kemudahan dalam berpikir atau menerima pelajaran. Ya, pada minggu hari ini kita akan membahas P5 PPRA. Ada yang tahu P5 PPRA? P5 ada yang tahu? Ayo, proyek profil belajar Pancasila. Itu P5-nya. PPRA-nya apa? Profil belajar rahmatalil alamin ya. P5 PPRA ini yang P5-nya itu tadi proyek profil pelajar Pancasila, yaitu kita akan proyek itu berarti ada tugas seperti itu. Nah, proyek dalam P5 ini biasanya mencakup apa? Sampah atau hidup berkelanjutan seperti itu. Nah, PPR-nya ini yaitu tadi apa? Profil pelajar Pancasila. Nanti Bapak akan menyuruh kalian mengenai apa sampah itu dihubungkan dengan profil pelajar rahmatalil alamin. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas gaya hidup berkelanjutan daur ulang sampah menjadi kolase Wali Songo. Ya, tadi doa sudah dipimpin oleh Mas Gian. Lanjut pada tujuan pembelajaran pagi hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat bekerja sama dengan teman untuk menyelesaikan proyek kolase dari limbah daun dan plastik. Nah, nanti tujuannya yang pertama itu agar kalian itu dapat bekerja sama atau kelompok ya dalam apa? Menyelesaikan proyek kolase dari limbah plastik, daun dan sebagainya. Yang kedua, peserta didik dapat meningkatkan kreativitas kalian yaitu dari ini. Ya, dari limbah ini menjadi kolase wajah Wali Songo. Ya, tadi sudah membaca tujuan pembelajaran ya. Nah, sekarang pertanyaan pemantik, yaitu pertanyaan dasar untuk kalian. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan gaya hidup berkelanjutan? Ada yang tahu? Oh, belum tahu. Hidup berkelanjutan yaitu memanfaatkan limbah plastik ataupun kertas ataupun apa? Daun-daunan untuk hidup berkelanjutan, yaitu bisa dipakai lebih lanjut atau ke depannya ya. Contoh misal kalian tahu pisang, nah itu kulitnya itu bisa dimasukkan ke tanah
Ya, untuk apa? Untuk pupuk kompos ya. Yang kedua, mengapa sampah harus dikelola dengan baik? Ayo kenapa? Kalau sampah tidak dikelola dengan baik, sampahnya berserakan, tidak, contoh misal di kali, akan menyebabkan apa? Banjir, apalagi? Nah, ya, kan tanah longsor atau apa? Iya, ikan meninggal. Nah, itu kalau sampah di sungai banyak apa? Kalau malam-malam nyamuk. Nah, itu nyamuk itu nanti membawa penyakit buat kalian. Makanya sampah itu harus dikelola dengan baik. Seperti itu ya. Di sini ada gaya hidup berkelanjutan. Ya, gaya hidup berkelanjutan adalah cara hidup yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Gaya hidup ini berfokus pada penggunaan sumber daya secara bijak ataupun secara baik, menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia, lingkungan, dan berkelanjutan sosial ekonomi. Kalian kalau mau tahu, Pak Nizar mau menceritakan dulu ketika Pak Nizar perjalanan pendidikan yang itu S2, itu Pak Nizar ada perjalanan ke Singapura dan Malaysia. Di Singapura setiap harinya truk membawa sampah itu menurunkan 2.500 truk untuk keliling negara Singapura. 2.500 truk keliling Singapura setiap harinya. Untuk apa? Sana tidak mengambil, tapi disedot. Langsung masuk ke box truk sampah. Lah, itu sampahnya dibawa kemana? Nah, sampahnya dikelola di sana itu ada yang seperti kalau di sini gudang atau perusahaan besar banget. Itu khusus untuk membakar sampah. Sampahnya dibakar. Nah, apinya dijadikan energi listrik. Sampahnya yang dibakar itu menjadi apa? Abu. Ya, abu atau apa kalau di sini? Arang, debu. Ya, itu debunya dibawa kemana? Dibuang ke lautan untuk dijadikan pulau. Sangat bermanfaat tidak? Nah, di sana itu coba apinya dijadikan energi listrik, ya kan? Debunya dijadikan pulau atau namanya reklamasi, seperti itu ya. Dijadikan pulau buatan, bahkan bisa dijadikan batu bata ataupun batako kalau di sini. Seperti itu ya. Lanjut, ciri-ciri gaya hidup berkelanjutan. Yang pertama ada apa? Pengelolaan sumber daya yang bijak. Nah, di sini ada mengurangi limbah dan memanfaatkan kembali barang yang masih digunakan atau reuse dan recycle. Yang kedua ada perilaku konsumsi yang bertanggung jawab. Artinya membeli produk yang ramah lingkungan dan tahan lama. Yang ketiga, mengutamakan energi terbarukan, yaitu memanfaatkan sumber energi ramah lingkungan seperti tenaga surya dan angin. Nah, di sini ada manfaat gaya hidup berkelanjutan. Manfaat gaya hidup berkelanjutan apa aja? Yang pertama, kedua, penghematan jangka panjang. Ketiga, ya, keempat, berkualitas. Nah, ini ada sebuah hadis. Hadis ini sama seperti yang kalian pasti dengar, ya. Kalau di sini at-tuhuru satrul iman, ya, atau an-nadzafatul minal iman. Apa? An-nadzafatul minal iman. Artinya apa? Kebersihan itu sebagian dari cabang iman atau kebersihan dari iman, sebagian dari iman, ya. Kalau kalian melakukan kebersihan, kalian berarti apa? Berarti apa? Sebagian dari iman, sudah melakukan iman.
Iya tidak? Nah, maka dari itu kita harus hidup bersih. Nah, dulu di zaman Wali Songo juga menanamkan kebersihan. Dalam hadis di atas, Wali Songo juga sering mengajarkannya kepada siapa? Pengikutnya. Adapun konsep dakwah Wali Songo antara lain ya. Yang pertama ada apa? Kebersihan fisik dan lingkungan. Kebersihan fisik dan lingkungan ini yaitu menjaga sampah dan beribadah. Fisiknya itu beribadah dari air wudhu, dan lingkungannya itu menjaga sampah itu jangan membuang sembarangan. Yang kedua, kesehatan dan kebersihan. Nah, Wali Songo juga menanamkan kebersihan, bahwa kalau hidup bersih itu akan menjadi sehat. Nah, praktek dakwah Wali Songo tentang kebersihan. Yang pertama, membangun masjid sebagai pusat kebersihan dan ibadah. Kedua, pengenalan pola hidup makan sehat. Ya, maka dari itu kita harus makan sehat dengan menjaga pola makan. Yang ketiga, gotong royong dan lingkungan bersih. Nah, kita akan menerapkan ini, gotong royong dan lingkungan bersih. Nah, di sini ada Wali Songo. Pak Nizar akan mengambil Wali Songo 5. Wali Songo harusnya ada 9. Pak Nizar mengambil 5. Yang pertama, Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Sunan Kudus ini lahir berapa? 1500 Masehi. Di mana? Di Kudus, Jawa Tengah. Ada yang kedua, Sunan Kalijogo ya. Sunan Kalijogo itu lahir di Tuban pada tahun berapa? 1450 Masehi. Wafatnya 1513 Masehi. Umurnya kisaran berapa? 63. Lahir itu di Jawa Timur, wafatnya di Demak, Jawa Tengah. Peran ulama yang menggunakan seni musik untuk dakwah seperti gamelan dan tembang. Ini Sunan Bonang ya. Metode dakwahnya menggunakan seni dan budaya lokal menyerupai ajaran Islam. Warisannya yaitu tembang-tembang religi. Kalian dari Wali Songo ini sudah memahami ya. Nah, minggu kemarin Pak Nizar menyuruh kalian membawa daur ulang sampah ya. Sampah plastik, daun dan kertas yang sudah tidak terpakai. Dibawa tidak? Coba dikeluarkan, dan alatnya gunting, lem kertas sama lem tembak itu ya. Udah, kertasnya udah ada, lem ada. Yang sana sini udah ya, boleh. Daun apa aja boleh ya. Nanti dipotong-potong, ditempelin. Nah, contohnya seperti ini ya. Nanti dibuat seperti ini. Ya. Kalian dipotong-potong dulu daun sama plastik, nanti ditempelkan seperti ini. Nah, kalau untuk kertas, yang daur ulang kertas itu pakai lem kertas ya. Yang daun dan apa? Plastik. Kalau daun pakai lem kertas masih bisa. Yang plastik pakai lem tembak. Dipanasin pakai lem dulu, nanti tempel-tempelin ya. Dibuat sekreatif kalian seperti tujuan pembelajaran tadi. Paham ya? Ini contohnya ya, seperti itu. Waktunya dari sekarang Bapak bagikan. Sunan Kalijogo Bonang. Itu nanti kalian tempel-tempelin, nanti dipresentasikan ke depan. Nah, di sisi lain tak bagi juga ini, ada yang motong-motong itu, ada yang nulis jawaban ini ya. Intinya kerja sama kelompok. Udah dipotong-potong Mas, langsung dipotong-potong, ditempelin ya, dipotong-potong. Daun plastiknya dipotong-potong semua ya, hampir 50%. Sunan Kalijogo
Sunan Bonang. Ya, 30%. Ya, bagus. Bagus semua, kreatif. Ya. Sunan Kudus. Sunan Bonang, oke kerjasamanya. Gimana? Sudah aman ya? Ya, ayo 5 menit lagi. Selesai 5 menit lagi. Sudah cukup. Ayo semua kelompok maju ke depan. Perwakilan membawa itu. Coba maju ke depan, belum presentasi. Kesini dulu baris semua. Ya, Sunan Bonang udah habis waktunya bawa sini. Laki-laki siapa? Ayo, ya udah perempuan nggak apa-apa yuk. Kudus, maju 1. Ya. Ya udah, karena udah maju semua presentasikan dari Sunan Kalijogo dipresentasikan. Sunan Kalijogo lahir 1450 Masehi di Bukan, Jawa Timur. Ya. Dilihatkan tulis itunya Mas. Masehi di Demak, Jawa Tengah. Ya, itu hasil dari Sunan Kalijogo. Tepuk tangan buat Sunan Kalijogo. Sekarang Sunan siapa? Sunan Bonang. Coba dibacakan hasilnya, profilnya. Di Lasem, Jawa Tengah. Iya, itu dari Sunan Bonang. Tepuk tangan buat Sunan Bonang. Dari 5 kelompok sudah mempresentasikan biografinya. Tepuk tangan buat semuanya. Yo, tepuk tangan. Udah boleh duduk kembali. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya ini refleksi ya. Ayo, dari refleksi membahas yang tadi. Nah, ini siapa? Sunan Bonang. Ini sini. Ayo. Derajat. Nah, sekarang ada permainan. Nanti maju ya, setiap kelompoknya maju 1. Ya, dari kelompok sini, nggak usah sesuai kelompok. Ya, kelompok sini, maju. Siapa nama Wali Songo di samping? Sini dulu, dipencet. Udah, itu dipencet. 1, 2, 3. Ya, benar ya. Tepuk tangan buat Mas Soleh. Sekian dari Bapak. Sebelumnya ada kesimpulan dulu. Ya, proyek ini mengenalkan konsep apa? Ya, dilihat dulu. Pengelolaan sampah kepada siswa. Mulai dari pengumpulan bahan yang dari rumah, ya, menciptakan produk yang bernilai. Serta proyek ini bertujuan untuk membangun kemampuan kolaborasi kalian atau kegiatan kelompok seperti pembuatan kolase Wali Songo dari bahan daur ulang. Ya, syukuran kasiran dari Bapak. Terima kasih sebelumnya Bapak. Mohon maaf jika ada kekurangan kata-kata yang tidak baik atau tidak mengenakan kalian ya. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan sebelum pulang, berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Mas Gian dipimpin sebelum pulang biar selamat sampai rumah. Ya Mas Gian. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillah.